saya dari SMA Negeri 1 Gringsing ingin mempersembahkan video ujian praktek kolaborasi antara sejarah wajib, PPKN, dan juga sosiologi. Saya yang bernama Rati Debrianti dan juga teman saya ada pula, dan juga saya Laras Rahmawati, ada pula saya Muhammad Rafi Indonesia yang telah membuat video ini dengan sedemikian rupa. Simak terus videonya ya. Desa Sawangan terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Sawangan memiliki luas wilayah 1922,222 hektar. Batas wilayah sebelah utara yaitu Desa Klengseng dan batas wilayah sebelah selatan yaitu Desa Surodadi. Batas sebelah barat yaitu Desa Ketanggan dan sebelah timur Desa Plelen. Desa Sawangan terbagi atas 6 dusun yaitu diantaranya sebagai berikut: 1 Dusun Sawangan, 2 Dusun Kerajaan, 3 Dusun Sambungrejo, 4 Dusun Rawokyong, 5 Dusun Segan, dan 6 Dusun Leses. Assalamualaikum, halo guys. Di sini kita sedang berada di Kelurahan Desa Sawangan, tepatnya ada di Duko Leses, Desa Sawangan. Di sini kita akan tanya-tanya atau wawancara bapak-bapak yang ada di dalam kelurahan tentang PPKN, terus wisata, 7 unsur kebudayaan, organisasi, dan juga sejarah dari desa ini. Simak terus videonya ya guys. Halo guys, di sini kita sudah bersama Bapak Nasoka selaku sekretaris Desa Sawangan. Di sini kita akan wawancara beliau untuk menanyakan sejarah budaya, sejarah desa Sawangan. Pak, bagaimana sih sejarah desa bisa terbentuknya Desa Sawangan itu? Pada zaman dulu ada seorang tokoh yang ada di Desa Sawangan yang namanya Mbah Saifuddin, itu singgah di Duko Leses, maka terjadilah intinya terbentuklah Desa Sawangan sampai sekarang ini. Kemudian dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Trunodito, itu kepemimpinannya pada tahun 1895 hingga sekarang tahun 2023 ini yang dipimpin oleh seorang kades yang bernama Halikapit, asli dari penduduk atau warga asli dari Desa Sawangan. Oh iya Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak tentang unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, apa sih bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat sini? Untuk bahasa yang digunakan di Desa Sawangan adalah bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Lalu ada istiadat apa yang masih dilakukan oleh warga sini? Tentang adat itu tidak meninggalkan budaya pada zaman dulu, tentang intinya tentang mitoni, tentang
tingkepan dan lain-lain itu masih erat, masih kental yang dilaksanakan oleh warga Desa Sawangan. Kalau mata pencaharian yang menonjol di desa ini tuh apa sih? Tentang pencaharian keseharian warga itu adalah petani dan buruh tani, Mbak. Juga sebagian sekarang ada ini berdiri pabrik, sebagian menjadi karyawan swasta. Kalau rumah adat yang ada di desa sini itu apa? Kalau rumah tidak meninggalkan kaitannya masih budayaan, itu rumah joglo, Mbak. Di sini ada nggak sih Pak yang masih pakai rumah adat kayak gitu? Masih banyak. Masih. Lalu organisasi apa aja yang ada di desa ini? Oh, tentang organisasi yang kami tahu dari desa adalah seperti organisasi pemuda, Karang Taruna, juga PKK, kelompok-kelompok pengajian itu juga termasuk. Itu selapanan rutin itu masih kental, masih dijalankan. Kalau kesenian, Tentang kesenian yang ada itu sementara ada di pesantren itu kesenian bela diri, pencak silat, kemudian untuk budaya seni barongan jaranan blek. kalau mayoritas warga sini itu menganut agama apa? 99% agama Islam. Berarti yang Nabi Sallam itu ada tapi Ada, cuma dengan jumlah penduduk 6.500 berapa itu hanya satu yang kedeteksi, yang non Islam Kristen adalah satu orang. terima kasih Bapak atas ininya. Iya, sama-sama, Mbak. Untuk selanjutnya kita itu mau tanya kayak organisasi-organisasi atau UMKM yang ada di Desa Sawangan, guys. Nah, simak ya videonya. Oke Bapak, izinkan saya bertanya, Oke, siap. apa aja sih UMKM yang ada di Desa Sawangan ini? Tentang UMKM yang menonjol sementara ada keripik dari ketela, dan yang kedua itu cerimping dari dukus ikan yang terbuat dari ketan. Apa ada wisata kayak wisata religi apa yang lainnya gitu? Tentang wisata religi kebetulan ada, Mbak, di Desa Sawangan yang itu yang terletak di Tugu Leses, di namanya di mata sumber air, mata air Bumbun. Seorang tokoh petilas adalah Mbah Kiai Habibie. Sampai sekarang masih rutin setiap pada bulannya itu diperingati dengan mendatangkan seorang kiai-kiai yang dari intine tetangga desa. Kalau boleh tahu tentang struktur organisasi di Desa Sawangan ini? Tentang struktur adalah kepala desa yang bernama Ali Kapit, kemudian sekretaris desa saya sendiri Nasuka, kemudian kasih pemerintahan Imron Amirullah, kaur perencanaan adalah Mas Bobi, kemudian tentang kaur keuangan adalah Pak Ajaro, kemudian kasih pelayanan Pak Hamdani, kasih kesejahteraan Pak Rahman, kemudian kadus dari mulai kadus 1 kerajaan itu Mas Budi, kadus Sawangan itu Saripudin, Sambung Rejo adalah Agus Susilo, kemudian kadus Leses Eko Sugiarto, dan selanjutnya kadus Segan adalah Bapak Riyadi, kemudian kadus Rokiong Karmina. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf telah mengganggu waktu Bapak saat bekerja. Terima kasih. Saya ucapkan semoga pertanyaan saya bisa berkenan untuk Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Semoga adik-adik semua dalam menjalankan misi pendidikan semoga berhasil apa yang dicita-citakan dan berguna bagi nusa bangsa dan negara. Amin. Kita kan udah tanya-tanya nih tentang profil desa, terus UMKM dan lain sebagainya. Terus kan di sini ada juga masjid, sekolah, TPQ dan lain sebagainya. Kita akan mengunjungi satu persatu dari tempat-tempat tersebut dan simak terus videonya. Dari segi pendidikan, Desa Sawangan memiliki 3 taman kanak-kanak, 6 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, 2 sekolah menengah atas, 3 pondok pesantren, dan 3 taman pendidikan Al-Quran. Salah satu wisata religi yang ada di Desa Sawangan yaitu makam Syekh Tafidin. Mayoritas penduduk Desa Sawangan memeluk agama Islam, memiliki 6 masjid dan 16 musola. Sebagian besar warga Desa Sawangan bermata pencaharian sebagai petani, wira swasta, buruh, dan juga pedagang. Halo guys, kita sekarang ada di kawasan industri Batang, tepatnya ada di Desa Sawangan. Nah, kita akan tanya-tanya nih, berapa sih penghasilan orang-orang yang ada yang berjualan di sini, terus gimana tanggapan mereka setelah adanya kawasan ini, kan terutama ini masih ada di Desa Sawangan. Terus simak terus videonya. Halo guys, kita sudah berada di salah satu warung yang berada di kawasan industri Batang. Kita akan tanya-tanya apa sih pengaruhnya yang adanya kawasan industri ini. Kak, Ya. bagaimana sih pengaruhnya setelah adanya kawasan industri ini? Ya, termasuknya lumayan bagus sih untuk membuka khususnya buat orang ini yang mau jualan UMKM, sangat bagus sebetulnya potensi yang di sini, terus membuka lapangan kerja yang sangat baik juga yang di sini. Sementara ini sih masih sepi ya, belum melakukan proyek yang terbuka, jadi agak sepian. Terus kira-kira itu pendapatannya itu per hari itu berapa sih Kak? Untuk pendapatan sehari-hari sih lumayan ya, paling di atas 200, nggak nyampe 500 sih, soalnya keadaan proyek ini kan lagi sepi, jadinya ya jalanin aja, yang penting sabar dan bulatlah. Ya, terima kasih Kak sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Oke guys, itulah video persembahan dari kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.